adik-adikku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan tentang kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Dikisahkan pada zaman tersebut, Julaibib radhiyallahu anhu ini tidak memiliki nasab, alias dia tidak mengetahui siapa kedua orang tuanya tersebut. Pada zaman tersebut, memiliki nasab merupakan hal yang sangat penting, dan tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib yang amat besar. Julaibib radhiyallahu anhu ini dikenal, dengan sebutannya, yakni orang yang tak terlalu tampan. Karena hal tersebut, beliau dijauhi oleh kalangan orang-orang, tapi tidak dengan baginda kita, Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai sholat, Nabi Muhammad sempat menghampiri dan menanyai sesuatu kepadanya. Nabi Muhammad berkata, "Julaibib, hendakkah engkau ingin menikah?" Kata Rasulullah SAW. Kemudian Julaibib membalasnya dengan jawaban sekenanya. "Siapakah yang ingin menikah dengan diriku ini ya Rasulullah?" Kata Julaibib. Sambil tersenyum simpul, lalu Rasulullah pun tersenyum mendengarnya. Pada hari-hari berikutnya, Rasulullah SAW menanyakan pertanyaan yang sama, yakni, "Julaibib, hendakkah engkau menikah?" Namun Julaibib tetap saja melontarkan jawaban yang sama, sehingga sedikit membuat Rasulullah menjadi geram. Dan kemudian Rasulullah menarik lengannya dan menuntunnya menuju ke rumah pemimpin Ansor. Nah, pemimpin Ansor ini dikenali memiliki putri yang sangat cantik. Sesampainya di rumah sang pemimpin Ansor, Rasulullah langsung mengetuk pintu rumah sang pemimpin Ansor. Kemudian sang pemimpin Ansor muncul di hadang pintu. Kemudian ditanya oleh Rasulullah dan dijawab langsung, "Aku ingin menikahkan anak kalian." Sang pemimpin Ansor kan kemudian bahagia, karena mengapa? Bahwa Rasulullah akan menikahi anaknya. Kemudian Rasulullah langsung menyangkalnya. Rasulullah langsung berkata, "Bukan denganku, dengan Julaibib." Kemudian sang pemimpin Ansor pun terbata-bata dan kaget. Ia berkata akan mempertimbangkannya dengan istrinya. Kemudian ia pun berjalan menuju istrinya. Saat istrinya tahu bahwa Julaibib akan menikahi putrinya, istrinya langsung berkata dengan tegas, "Demi Allah, tidak akan kunikahkan anakku dengan Julaibib. Julaibib tidak berpangkat, tidak bernasab, tidak pintar, dan dia juga tidak berharta. Dan demi Allah, aku tidak sudi menikahkan anakku dengan Julaibib." Demikian kata sang ibu. Kemudian sang anak pun mendengar hal tersebut, langsung lari ke arah kedua orang tuanya. "Siapa yang meminta akan hal tersebut?" kata anaknya. Kemudian kedua orang tua itu pun melanjutkannya dan menjelaskannya tentang Rasulullah lah yang meminta. Lalu sang anak pun langsung berkata dengan tegas, "Apakah kalian tega menolak perintah Rasulullah?" kata anaknya. Lalu sang anak berkata lagi, "Demi Allah, aku tidak akan merugi apabila mengikuti perintah Rasulku." Demikianlah kata sang anak. Saat mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW pun langsung tertunduk seraya mengiringi doa. Dan setelah sekian lama, walaupun tak terlalu berlangsung lama, doanya Rasulullah dikabulkan. Namun kebahagiaan duniawi Julaibib tak berlangsung lama. Julaibib radhiyallahu anhu meninggal dunia. Karena apa? Karena dikatakan bahwa banyaknya bidadari-bidadari surga yang merindu kepadanya. Begitulah. Jadi banyak yang bisa kita petik dari kisah Julaibib ini adalah bahwa jangan memandang orang dari segi luar dari orang tersebut. Kalau menurut pepatah, jangan pandang buku dari sampulnya. Ya, tersebutlah pepatah, dan itu harus diterapkan dalam keseharian kita, sebagaimana kisah Julaibib radhiyallahu anhu dan Rasulullah SAW. Karena itulah, janganlah kita memandang-mandang secara luarnya saja atau secara dohirnya saja,
kita harus memandang secara batinnya juga, agar kita tahu, agar kita memahami, dan agar kita paham akan batin dari mereka. Nah, begitulah kisah dari Julaibib radhiyallahu anhu. Banyak yang hikmah yang bisa kita petik dari hal ini. Banyak juga pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Jadi, jangan sekali-kali melihat orang lain dari sisi luarnya saja. Lihat pula sisi dalamnya. Mengerti? Ya, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.